Pada video kali ini, saya Rizky Amelia Rufadilah, NIM 050, akan membahas pembelajaran pada pendidikan kesetaraan paket A yang setara dengan SD atau MI pada mata pelajaran IPA dengan tema makhluk hidup di sekitar kita. Sebelum masuk pada video pembelajaran, saya akan mengulas sedikit mengenai pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif yang memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi biologis, sosial budaya, ekonomi, dan psikologis belum berkesempatan menempuh pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan jalur formal. Pembelajaran pada pendidikan kesetaraan menerapkan prinsip pembelajaran fleksibel learning yang dimana pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran menggunakan media modul sebagai bahan ajar atau sumber belajar. Selanjutnya masuk pada materi makhluk hidup di sekitar kita. Ayo, tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Makhluk hidup memiliki banyak jenis organisme dari tumbuhan, hewan, jamur, ganggang yang dapat dengan mudah kita temui di alam ini. Manusia juga termasuk dalam kategori makhluk hidup. Pada video kali ini, saya akan membahas dua organisme, yaitu hewan dan tumbuhan. Mengapa tumbuhan itu penting? Kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menyadari betapa pentingnya tumbuhan dalam kehidupan kita. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat hidup di tanah, di air, dan di udara. Tumbuhan merupakan sumber daya alam terbesar di muka bumi. Semua kehidupan di muka bumi bergantung pada tumbuhan. Pernahkah Anda membayangkan jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Tentu mengerikan, bukan? Ya, tumbuhan memang penting bagi kehidupan kita, terutama hewan dan manusia. Manusia juga bergantung pada tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa adanya tumbuhan, kita tidak bisa menulis di kertas, tidak ada obat-obatan, tidak ada meja dan kursi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Tumbuhan juga sebagai tempat berteduh bagi manusia dan hewan dari panasnya sinar matahari. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan, burung-burung akan mati, tidak bisa berteduh dan bernaung. Tanpa tumbuhan akan berakibat longsor dan banjir, karena tumbuhan berfungsi sebagai pengontrol air hujan. Akar tumbuhan menyerap air hujan untuk mencegah banjir. Selain itu, tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen untuk dihirup oleh manusia dan hewan. Ada kaitannya erat antara hewan dan tumbuhan juga manusia. Tanpa adanya tumbuhan, tidak akan pernah ada kehidupan di muka bumi ini. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Seperti halnya manusia, tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsinya yang berbeda. Setiap bagian tumbuhan menjalankan peranannya dan saling mendukung untuk bertahan hidup. Tumbuhan memiliki berbagai ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Tumbuhan juga memiliki tempat hidup yang berbeda-beda, ada yang di tanah, di air, dan di udara. Selain itu, tumbuhan juga memiliki bentuk akar dan daun yang berbeda-beda. Jenis tumbuhan juga beragam, ada pohon, ada semak, ada tumbuhan berbatang basah, ada tumbuhan berbatang menjalar, dan rumput-rumputan. Pohon termasuk tumbuhan yang memiliki batang berkayu dan keras yang berukuran tinggi, sedangkan semak merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang berkayu dan juga keras, tapi memiliki ukuran yang lebih pendek dari pohon. Tumbuhan berbatang basah merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang berair dan lunak, sedangkan tumbuhan berbatang menjalar merupakan tumbuhan yang memiliki batang beruas dan berongga. Tumbuhan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan yang menghasilkan bunga dan tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga. Kebanyakan seperti pohon, semak-semak, tumbuhan menjalar, dan rumput-rumputan merupakan tumbuhan yang memiliki bunga. Beberapa tumbuhan ada yang menghasilkan bunga dan memiliki buah seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon belimbing, dan lain-lain.
Selain itu, tumbuhan juga ada yang menghasilkan bunga kecil dan memiliki tampilan yang menarik seperti bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, bunga anggrek. Tanaman tersebut disebut tanaman hias yang tidak menghasilkan buah. Pada umumnya, tanaman yang berbunga memiliki bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Fungsi akar bagi tumbuhan. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Akar berfungsi untuk yang pertama sebagai penopang batang agar tetap kokoh. Yang kedua, menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan seperti pada umbi-umbian, yaitu singkong, ubi, wortel, dan lain sebagainya. Akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang berbiji buah atau disebut dikotil, seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dan lain-lain. Sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu atau monokotil, seperti pada tumbuhan padi, jagung, dan lain-lain. Fungsi batang pada tumbuhan. Berdasarkan strukturnya, tumbuhan memiliki batang lunak seperti jagung, bayam, dan lain sebagainya. Ada juga tumbuhan yang memiliki berbatang kayu yang keras seperti pohon mangga, jambu, belimbing, rambutan, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhan juga memiliki batang yang bercabang dan tidak. Batang pada tumbuhan berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, serta menyimpan cadangan makanan seperti sagu dan tebu. Fungsi daun pada tumbuhan. Di dalam daun biasanya terjadi proses memasak makanan atau yang disebut sebagai fotosintesis yang menghasilkan bahan makanan untuk tumbuhan. Daun biasanya berwarna hijau karena daun mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Daun pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat memasak makanan, alat pernapasan, serta tempat penguapan. Daun memiliki bentuk tulang yang beragam, ada yang menyirip seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Ada juga yang menjari seperti pohon singkong, pepaya. Ada juga yang melengkung seperti pohon gadung dan sirih, dan ada yang juga yang sejajar seperti padi dan jagung serta tebu. Fungsi bunga pada tumbuhan. Bunga memiliki bermacam-macam warna, ada merah, kuning, putih, ungu, dan orange. Dan beberapa bunga ada yang memiliki bau wangi dan tidak. Bunga memiliki bagian-bagian tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara batang serta bunga. Sedangkan kelopak bunga berfungsi sebagai untuk melindungi bunga saat kuncup. Sedangkan mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar hinggap di bunga. Sedangkan benang sari dan putik sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Jadi fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi buah dan biji bagi tumbuhan. Buah memiliki beragam dalam hal bentuk, ukuran, rasa, dan warna. Buah terbentuk dari proses setelah bunga mengalami penyerbukan. Daging buah berfungsi sebagai untuk pelindung biji, sedangkan biji berfungsi sebagai cikal bakal untuk tanaman baru. Seperti
Seperti halnya tumbuhan, hewan merupakan makhluk hidup yang juga memerlukan makan, bernafas, bergerak, dan tumbuh. Hewan memiliki ukuran yang beragam, ada yang kecil dan ada yang besar. Hewan juga memiliki berkaki 4, ada yang juga yang lebih. Cara gerak dan warna hewan juga beragam. Ada yang cara bergeraknya dengan berjalan, merangkak, dan terbang. Selain itu, ada juga beberapa hewan yang memiliki cara gerak dengan cara berenang dan melompat. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain ada mata, kaki, kepala, sayap, dan paruh, serta sebagainya. Mata pada hewan berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya, sedangkan paruh atau mulut berfungsi untuk mencari makanan atau mengandung makanan. Sedangkan kaki merupakan alat gerak bagi hewan yang berkaki 4 atau yang bergerak dengan cara berjalan. Sedangkan sayap merupakan alat bergerak bagi unggas atau burung dan sejenisnya. Sedangkan sirip merupakan alat gerak pada ikan untuk berenang. Setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda. Ada hewan yang ditutupi dengan bulu halus atau rambut halus seperti kucing, sapi, kambing. Ada juga tubuh hewan yang ditutupi dengan bulu seperti ayam, bebek, dan burung. Juga ada hewan yang ditutupi dengan sisik seperti ikan, ular, dan lain sebagainya. Hewan juga ada yang termasuk hewan peliharaan seperti hewan sapi, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Hewan diternak untuk diambil manfaatnya. Selain itu juga ada hewan liar seperti singa, gajah, harimau, jerapah, dan lain-lain. Contoh hewan dan bagian-bagian tubuh luarnya. Yang pertama adalah kucing. Ayo adik-adik pasti tahu kan apa itu kucing? Kucing salah satu contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah adalah kucing. Kucing banyak dipelihara karena jinak dan bentuknya yang lucu. Tingkah laku hewan yang satu ini memang lebih cenderung sangat alami, karena secara naluri kucing adalah hewan yang diciptakan memiliki pergerakan sangat cepat. Jenis kucing sangat beragam, ada kucing Anggora, kucing Persia yang memiliki bulu rambut yang sangat halus dan lembut. Kucing memiliki bagian-bagian tubuh antara lain sebagai berikut. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kumis, ada kaki, ada tubuh dan ekor. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian, bagian kepala, bagian badan, dan anggota tubuh. Pada kepala, kucing ada mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk mengunyah makanan. Kucing memiliki 4 kaki, setiap kaki memiliki 4 jari dan setiap jari memiliki kuku yang tajam. Kuku pada kaki kucing berguna untuk mencengkeram mangsa. Jadi fungsi kaki untuk bergerak dan mencengkeram. Bagian paling belakang dari tubuhnya adalah ekor, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan bulu rambut. Bulu rambut ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Di pipi kucing terdapat kumis, merupakan bagian penting untuk gerakan kucing dan sebagai pendukung rasa aman. Tanpa kumis, kucing tidak akan mampu menggapai gerakan-gerakan akrobatik atau melindungi diri dari situasi yang berbahaya. Fungsi utama dari kumis kucing adalah untuk bekerja sebagai alat pendeteksi kondisi lingkungan. Kerusakan pada kumis kucing tidak hanya menyebabkan kucing menjadi tidak nyaman, tetapi juga membuat mereka menjadi bingung dan kehilangan arah. Jadi, jangan sekali-sekali mencoba mencabut kumis si kucing ya, karena itu akan sangat menyakitkan.
Contoh yang kedua, bagian luar tubuh burung. Coba bandingkan bagian-bagian tubuh burung yang ada di gambar dengan bagian-bagian tubuh kucing pada gambar sebelumnya. Tentunya sangat berbeda, bukan? Ya, setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda. Selain kucing, burung merupakan contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah-rumah. Banyak orang yang memelihara burung karena tertarik dengan suaranya yang merdu. Suara burung beraneka ragam sesuai dengan jenisnya. Misalnya burung jalak akan berbeda dengan suara burung nuri. Burung memiliki bagian-bagian tubuh seperti yang dilihat pada gambar, ada paruh, sayap, bulu, mata, cakar, dan ekor. Mata pada burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung beraneka ragam sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk paruh burung pemakan biji berbeda dengan bentuk paruh burung pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan biji yaitu berukuran pendek, tebal, runcing, dan tajam, berfungsi membantu burung mengambil dan memecah biji-bijian dari pepohonan. Sedangkan paruh burung pemakan daging, misalnya burung elang seperti yang ada pada gambar, mempunyai ciri khas bentuk paruh yang membengkok, runcing, dan tajam, yang fungsinya adalah membantu burung elang untuk mengoyak dan mencabik-cabik mangsanya. Cakar burung berfungsi untuk menyekeram mangsanya, misalnya pada burung elang, dan untuk bertengger di dahan pohon, misalnya pada burung pipit. Sayap burung berfungsi untuk bergerak dengan cara terbang dengan mengepakkan sayapnya. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung sewaktu terbang. Bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya, yakni udara dingin dan hujan. Contoh hewan yang ketiga adalah bagian luar tubuh ikan. Perhatikan gambar ikan ini. Ikan merupakan hewan yang hidup selalu di air. Ikan ada yang hidup di air tawar, misalnya ikan emas, nila, dan mujair. Ikan ada yang hidup di air payau, misalnya ikan bandeng, ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan kakap putih. Selain hidup di air tawar dan air payau, ikan hidup di air asin atau di air laut, misalnya ikan cakalang, ikan kakap merah, ikan kembung. Karena keunikan dan keindahannya warnanya, ikan banyak dipelihara di akuarium sebagai ikan hias, misalnya ikan arwana, ikan lohan, ikan maskoki, ikan koi, dan ikan oscar. Daging ikan banyak dikonsumsi karena kandungan gizinya, terutama kandungan proteinnya. Kita tidak akan bahas tentang kandungan gizi ikan, tetapi kita akan bahas tentang bagian luar tubuh ikan dan fungsinya. Marilah kita lihat gambar ikan. Bagian-bagian ikan, tubuh ikan terdapat tutup insang, mata, mulut, sirip, dan ekor. Secara umum, tubuh ikan terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Adapun setiap bagian tubuh ikan ada fungsinya. Fungsi bagian luar tubuh ikan antara lain mata untuk melihat, mulut untuk makan. Kebanyakan ikan memiliki beberapa sirip untuk berenang. Mereka menggunakan beberapa sirip mereka untuk mendorong air melalui air dan lainnya untuk mengarahkan tubuh saat mereka berenang. Jadi sirip berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Bagian perut ikan untuk mengolah makanan dan ekor untuk bergerak mengubah arah gerak. Beberapa bagian tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang berfungsi untuk melindungi ikan dari pemangsa dan untuk mengurangi gesekan dengan air. Ikan memiliki insang yang memungkinkan mereka untuk bernapas dan mengambil oksigen di dalam air. Air masuk melalui mulut, melewati insang, dan keluar dari tubuh melalui lubang khusus. Insang menyerap oksigen dari air yang dilewati.
Di bagian kepala ada tutup insang berfungsi untuk melindungi insang. Namun tidak semua ikan mempunyai tutup insang. Contoh ikan yang mempunyai tutup insang antara lain ikan mas, ikan gurami, ikan nila, ikan koi, dan ikan kakap. Persamaan antar hewan. Yang pertama, beberapa hewan memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama, seperti ulat, cacing, dan ular. Yang kedua, beberapa hewan memiliki bentuk yang serupa, seperti sapi, kambing, dan kuda memiliki kaki, sedangkan lalat, kupu-kupu, dan nyamuk memiliki sayap. Yang ketiga, beberapa hewan juga memiliki cara gerakan yang hampir serupa, seperti sapi, kuda, dan kerbau, cara bergeraknya dengan berjalan, sedangkan burung, lalat, nyamuk, cara bergeraknya dengan terbang, hiu, ikan, dan udang, cara bergeraknya dengan berenang. Yang keempat, beberapa hewan makan makanan jenis yang sama, seperti sapi, kuda, dan kerbau makan rumput, sedangkan ayam, bebek, dan burung makan biji-bijian. Yang kelima, beberapa hewan ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Perbedaan antar hewan. Yang pertama, beberapa hewan memiliki warna yang berbeda, ada yang hitam, coklat, dan putih, serta yang lainnya. Beberapa hewan juga ada yang memiliki bentuk ukuran yang berbeda, ada yang bisa tumbuh menjadi besar dan ada yang tidak. Beberapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda, ada yang silinder seperti ular, cacing, dan ada yang seperti bintang laut, yaitu ada yang berbentuk bintang, yaitu bintang laut. Pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup di sekitar kita tidak hanya ada manusia, tetapi juga ada hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Seperti halnya manusia, hewan dan tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Tumbuhan beraneka ragam dari bentuknya, dari ukuran batangnya, dari bentuk daunnya, bentuk akarnya, serta tumbuhan ada yang memiliki bunga dan ada yang tidak, dan ada yang memiliki buah dan ada yang tidak. Begitu halnya dengan hewan. Hewan juga memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda. Ada hewan yang memiliki paruh, ada hewan yang memiliki mulut, ada hewan yang memiliki kaki bercakar, ada yang hewan yang tidak memiliki kaki. Untuk mengamati bagian-bagian pada tumbuhan atau hewan, kita dapat mengamati secara langsung di lingkungan sekitar rumah kita. Pengamatan dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui secara nyata bagian-bagian yang ada pada tubuh hewan atau tumbuhan. Sekian dari pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.